Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Yasin yang dijelaskan oleh Allah, apapun yang nanti kita sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Karena di sini saya sebatas hanya menyampaikan. Kalau ada kebenaran perlu diambil, kalau ada kesalahan bisa ditinggalkan. Karena tugas kita adalah saling menyampaikan yang baik kepada siapapun yang mau menerima. Andai kata tidak diterima, ya itu kembali kepada kita masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran terkait dengan ayat yang saya bacakan tadi di atas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah memberikan petunjuk bagi manusia bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan saling berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Tujuannya laki-laki dan wanita berpasang-pasangan adalah menciptakan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Gak ada kok ceritanya nikah itu tujuannya supaya kaya, supaya terkenal, supaya ingin dimuliakan atau yang lainnya. Bukan. Tujuannya pernikahan itu adalah bagaimana menciptakan rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ini tercipta dalam kehidupan rumah tangga, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kasih sayang, saling mengerti dan saling memahami, maka dia mendapatkan kebahagiaan dunia yang dia inginkan. Banyak orang yang menikah tujuannya adalah untuk mencari selain kebahagiaan. Kebahagiaan dalam arti apa? Kebahagiaan artinya orang yang benar-benar mendapatkan perhatian dari Allah, bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah. Dengan syarat apabila rumah tangga itu mau mengikuti arahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan ayat ini, maka tidak ada tujuan yang paling baik, yang paling mulia, yang paling utama bagaimana menciptakan rumah tangga yang samara, tenang, tentram, bahagia, saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Banyak orang rumah tangga yang orientasinya kadang ganteng, cantik, kaya, status sosial, jabatan, harta, dan yang lainnya. Maka kalau orang menikah itu tujuannya dunia, maka Allah cabut keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun kelihatan orang rumah tangga itu mungkin dari segi materi lebih atau yang lainnya, tapi kalau dia ini meninggalkan agama Allah, tidak mau mengikuti bimbingan Allah, tidak mau mentaati Allah, tidak mau mengikuti hidayah petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan berharap hidup bahagia. Meskipun dalam hal materi dunia itu tampak dan kelihatan. Oleh sebab itu para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah menurunkan Al-Quran tujuannya apa? Tujuannya cuma 4.
yang paling penting dan yang paling pokok. Ini untuk kita semua ya, baik yang rumah tangga yang baru atau yang sudah lama, atau mungkin masih pra nikah, persiapan untuk menikah. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu Allah sebutkan di dalam surat Yunus, surat yang 10 ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam ayat ini Allah menurunkan Al-Quran agar menjadi apa? Pegangan hidup, bukan sekedar dibaca, tapi menjadi pegangan hidup. Orang dalam rumah tangga itu bisa hidupnya bahagia, tentram, sakinah, tenang, selamat dunia dan akhirat apabila dia ini mau mengamalkan 4 hal yang ada di dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-57. Nanti di rumah dibuka. Apa isi di dalam Al-Quran? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala mau'idah. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu mengandung mau'idah. Apa mau'idah? Nasihat, pelajaran, peringatan. Jadi memperingatkan kita, menasihatkan kita, hati-hati hidup di dunia ini jangan sampai salah jalan. Jangan sampai salah teman. Jangan sampai salah mencari pendamping hidup. Dan jangan sampai salah dalam pergaulan. Ini nasihat, peringatan, pelajaran di dalam Al-Quran. Banyak Allah menasihati kepada kita. Jangan mendekati zina. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang fasik, orang dolim. Jangan kamu meninggalkan sholat, ibadah puasa, ibadah yang lainnya. Jangan memakan makanan yang dilarang oleh Allah, yang itu mengandung haram. Dan masih banyak lagi, itu nasihat. Ya kira-kira kalau dinasihati mau nggak orang kalau di rumah tangga ini? Kalau mau, insya Allah hidupnya akan bahagia. Kalau mau dinasihati, kalau mau dibimbing, kalau mau diperingatkan sama Allah, itu mendengarkan dan dijalankan. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu prinsip orang mukmin di situ. Ketika Allah turunkan Al-Quran, ayyakulu sami'na wa ata'na. Kalau diperintah oleh Allah dan Nabi, hanya mengatakan kami dengar, kami taat. Bukan kami dengar, kami bantah. Bukan. Itu perbedaan antara orang beriman dengan orang Yahudi. Makanya karakter sifat orang mukmin itu tercermin di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'ilallah wa rasul yakuma ayyakulu yakuna bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itu ucapan orang mukmin. Jadi kalau diperintah sama Allah, sholat, puasa, sedekah, baca Quran, menikah, apa saja perintah di dalam Al-Quran, menutup aurat, sami'na wa ata'na, itu perintah dari Allah. Adapun karakter orang Yahudi itu berbeda. Makanya karakter orang Yahudi, perilaku Yahudi, sifat Yahudi, ucapan Yahudi itu berbeda dengan orang beriman. Kalau orang Yahudi itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 46, surat yang keempat. Ya. Orang Yahudi ketika dia mendapatkan perintah Allah apa? Minal ladina hadu yaharifuna al-kalima amwadi ayyakulu sami'na wa asaina. Jadi orang Yahudi itu setengahnya itu melintir-melintir ayat, nyeleweng ayat, merubah-rubah ayat Allah di dalam kitab Taurat. Dan ketika diperintah, mereka mengatakan kami mendengar, kamu tidak mau taat.
Ya, ini orang Yahudi Bapak Ibu. Jadi kalau orang rumah tangga itu diperintah sama Allah, suruh sholat nggak mau, menutup aurat nggak mau, puasa nggak mau, belajar nggak mau, ngaji nggak mau, jangan berharap bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, mengandung penyembuh atau obat. Al-Quran ini menurut medis kesehatan luar biasa. Ketika orang sakit dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah dengan ruqyah, insya Allah sembuh. Insya Allah. Semua atas izin Allah. Dokter gak bisa menyembuhkan. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Yang penting yakin kepada Allah, berdoa, minta kesembuhan. Itu fisik, ya. Saya pernah merasakan dan saya meyakini, wallah, ketika saya sakit gigi, saya bacakan ayat-ayat Allah, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Alhamdulillah, setelah itu reda sakit saya. Meskipun saya tidak tergantung dengan obat, Bu. Tidak ada obatnya sakit gigi. Tapi saya yakin yang bisa menyembuhkan Allah dulu, baru nanti dokter atau obat. Ya, karena tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Dokter itu hanya lumantar saja. Jelas Bu ya? Yang kedua, penyembuh bagi hati. Hati yang sakit, hati yang kotor, hati yang najis, hati yang fasik, hati yang munafik, dan hati-hati yang di situ ada keyakinan-keyakinan yang ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Jadi kalau orang itu hidup rumah tangga itu pengen baik, yakin dengan kebenaran Al-Quran. Jangan ragu-ragu. Hati ini harus menerima, pasrah apa yang Allah putuskan, nerima apa yang Allah tetapkan. Jangan sampai ada pertentangan. Kalau menentang, berarti ini hati yang sakit, bahkan bisa masuk munafik. Ngaku Islam, tapi hatinya mengingkari kebenaran. Ini penyakit hati. Dan penyakit-penyakit hati yang lain, ya, sombong, ujub, dengki, dan yang lainnya. Ini harus hilang dalam hati. Yang ketiga, juga mengandung hudan. Apa hudan? Petunjuk. Membimbing manusia menuju jalan yang selamat, yaitu kehidupan akhirat di surga. Ibu yakin ya, Al-Quran satu-satunya kitab yang menjamin orang masuk surga, yakin nggak? Yakin nggak? Kalau nggak yakin, syahadat lagi. Harus syahadat. Al-Quran satu-satunya kitab yang dijamin bisa membimbing orang masuk surga. Selain Al-Quran tidak ada jaminan. Jelas Bu? Jelas ya? Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 9, Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina anal ajran kabir. Ini Al-Quran aku turunkan menjadi petunjuk kepada jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus, jalan yang paling selamat, nanti menuju ke surganya Allah. Ini Al-Quran loh nggih, sanes kula. Al-Isra ayat yang 9 surat 17. Kenapa di situ Allah menggunakan aqwam, yang paling, yang paling. Jadi Allah sudah menjamin siapapun orang hidup mengikuti hidayah petunjuk Allah pasti masuk surga. Dan kabar gembira bagi orang beriman, mereka mendapatkan pahala yang besar. Terakhir, rahmat. Al-Quran mengandung rahmat kasih sayang. Allah memberikan kasih sayang, merahmati orang yang beriman, yang mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya belum pernah menemukan ada orang ngomong, saya kok hidup saya susah gara-gara ikut Al-Quran. Saya cepet pekerjaan saya gara-gara saya mengikuti perintah Allah. Saya belum pernah dengar. Hidup saya tidak bisa sukses
Tidak bisa bahagia gara-gara mengamalkan perintah Allah, gara-gara sholat, poso, dan sebagainya. Saya belum pernah dapatkan. Kalau ada orang yang hidupnya cupet, hidupnya tidak bahagia, hidupnya resah, gelisah, dan masih banyak lagi, bahkan kehidupannya terseok-seok, ekonominya dan sebagainya, itu dia melalaikan Al-Quran, lupa terhadap Al-Quran, dan meninggalkan Al-Quran. Ingat Ibu, ya? Itu orang yang tidak dirahmati sama Allah. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti Al-Quran. Itu saja kurang lebihnya pesan saya kepada calon mempelai, meskipun gaib tidak ada, mudah-mudahan didengar lewat YouTube. Lewat YouTube sudah di-upload nanti insya Allah sama editornya. Ya Bu ya, nanti tolong dikirimkan ya kepada kedua mempelai, ya. Gak usah bingung ya. Alhamdulillah, semoga nasihat ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semua, khususipun kepada saya pribadi dan kepada ibu-ibu sekalian. Semoga ini bisa menambah iman kita dan kita semakin lebih baik dan menjadi orang-orang yang beriman dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah